Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adnan Muhammad Rahab dengan BP 1810853006 akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Strategi Konversi Diplomasi Olahraga Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin 2018. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara karena ada perbedaan ideologi, sehingga menjadi permasalahan uji coba nuklir yang mengancam keamanan nasional Korea Selatan. Banyak reunifikasi yang telah dilakukan oleh Korea Selatan untuk meredamkan konflik yang telah terjadi. Salah satunya kebijakan social policy, yang merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang menekankan pada kerjasama damai. Namun kebijakan ini sering terjadi kontroversi saat diberlakukannya. Pada 9-15 Februari 2018 diadakannya Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang dan merupakan momentum antara Korea Selatan dan Korea Utara yang berdiri sebagai bendera unifikasi Korea. Setelah Olimpiade Musim Dingin 2018 adanya kunjungan dan pertemuan antara Kim Jong-un dan Moon Jae-in pada April 2018 yang dinamai dengan Deklarasi Panmunjom. Lalu pada 18-20 September 2018, Moon Jae-in kembali melakukan kunjungan ke Pyeongchang untuk membahas tentang perdamaian dengan menerapkan deklarasi Panmunjom setelah menyuruh yang dinamai dengan Pyeongchang Joint Declaration of September 2018. Pada 9-11 Februari 2019 di Pyeongchang diadakannya Pyeongchang Declaration for Peace yang diikuti sebanyak 500 orang dari 50 negara dan 200 organisasi yang akan meninjau krisis dan perdamaian. Hal ini adalah sebuah bukti bahwa upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam meningkatkan hubungan bilateral melalui ajang olahraga. Selanjutnya ke rumusan masalah. Olimpiade Musim Dingin 2018 membuat Korea Selatan dan Korea Utara tergabung dalam satu bendera unifikasi Korea, ditandai dengan Korea Selatan mengajak Korea Utara menjadi satu tim dalam Olimpiade tersebut. Setelah menjadi satu tim pada Olimpiade tersebut, terjadi beberapa pertemuan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang bertujuan untuk membahas kesepakatan damai yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai dari 3 deklarasi tersebut. Kemudian momentum penandatanganan 3 deklarasi tersebut dinilai sebagai hasil diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara tersebut. Dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka muncullah pertanyaan penelitian dari peneliti, yaitu bagaimana strategi konversi diplomasi olahraga Korea Selatan melalui Olimpiade Musim Dingin 2018 terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Manfaat dan tujuan. Manfaat penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi konversi diplomasi olahraga Korea Selatan terhadap Korea Utara melalui Olimpiade Musim Dingin 2018 terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Tujuan penelitian ini yang pertama itu secara akademik, akan memberikan referensi literatur kepada kajian strategi konversi diplomasi olahraga Korea Selatan melalui Olimpiade Musim Dingin 2018 terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Secara praktis, itu penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi panduan dalam solusi konflik antar negara. Selanjutnya seni pusaka. Yang pertama itu Naga Laksmi M. Rahman Fakutandon, yang kedua Semila Victor Muhammad, yang ketiga Kamdi Sabdi dan teman-teman, yang ketiga Philip Arthur Hedinata, yang kelima Ujo Marker. Kerangka konseptual di sini peneliti menggunakan diplomasi olahraga. Menurut Abdi dan teman-teman ada 4 strategi konversi diplomasi olahraga. Yang pertama itu ada persatuan tujuan diplomatik secara resmi, yang kedua pemanfaatan budaya yang kompeten, yang ketiga performa yang tinggi, keempat liputan media yang luas. Selanjutnya ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah descriptive analysis. Batasan penelitian ini dari 2017 hingga 2019. Unit analisanya itu strategi konversi diplomasi olahraga Korea Selatan terhadap Korea Utara. Unit eksplanasinya itu memburuknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Level analisis itu adalah negara. Teknik pengumpulan data ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data terbagi atas 3, ada reduksi, ada penyajian data, ada kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya ke sistematika penulisan. Bab pertama itu penulisan, bab 2 itu memburuknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, bab 3 Olimpiade Musim Dingin dan diplomasi kedua Korea, bab keempat itu analisis strategi konversi diplomasi olahraga Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin 2018. Bab kelima itu penutup. Selanjutnya itu bab 2 memburuknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. 21 hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. 21 secara singkat dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Ketegangan yang terjadi antara Korea Selatan dimulai pada 25 Juni 1990 ketika Korea Utara mengunjungi perbatasan dan melakukan invasi kepada Korea Selatan. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun. Selama Perang Korea banyak menekankan korban jiwa, seperti sipil, militer, sukarelawan dari Cina, dan 54.000 tentara AS tewas. Setelah berakhir Perang Korea, banyak hal yang terjadi setelah ketegangan dan provokasi yang mengakibatkan memburuknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Selanjutnya itu dua upaya reunifikasi Korea Selatan terhadap Korea Utara melalui kebijakan sanction policy dari Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in. Kebijakan sanction policy ini dibentuk pada 1998 oleh Presiden ke-15 Korea Selatan, yaitu Kim Dae-jung. Sanction policy merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam kepentingan hubungan bilateral. Sanction policy ini dibentukkan berdasarkan konsep kerjasama, perdamaian, dan rekonsiliasi.
Pada tahun 2003, Roh Moon-hyun terpilih menjadi presiden Korea menggantikan Kim Dae-jung. Pada kampanye beliau mengatakan bahwa untuk kemakmuran eksistensi bangsa, maka sunset policy masih perlu dan kebijakannya harus dilanjutkan. Moon Jae-in berhasil memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan pada tahun 2017. Moon Jae-in akan membawa kembali sunset policy yang pernah digunakan pada presiden sebelumnya. Pada masa jabatannya, adanya pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan Korea Utara dalam hal Olimpiade sebagai awal reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara pada pemerintahan Moon Jae-in. Selanjutnya, memburuknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sebelum Olimpiade musim dingin. 231 peluncuran rudal oleh Korea Utara merupakan negara yang sangat tertutup semenjak terpecahnya Korea yang mengakibatkan komunikasi antara Korea Utara dengan dunia sangat berkurang. Program nuklir Korea Utara ini dibuat oleh Kim Dae-jung pada tahun 1970 dan dapat dipercaya sebagai memberikan untuk keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi pada Korea Utara. Korea Utara ini bertekad untuk membangun negaranya menjadi lebih baik dan tidak bergantung pada negara lain. Pada 1994, Kim Dae-jung meninggal dan digantikan dengan Kim Jong-dua, putra sulung Kim Dae-sung, yang memiliki keinginan besar untuk mengembangkan program nuklir Korea. Kegiatan ini membuat negara merasa terancam keamanannya dan melakukan perundingan. Perundingan ini dinamakan dengan Six Party Talk yang melibatkan AS, China, Rusia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan untuk mencari solusi damai. Namun pertemuan ini belum berhasil menemukan solusi dan kesepakatan dan berhenti pada tahun 2008. Pada 2012, kekuasaan berpindah kepada Kim Jong-un. Aktivitas rudal era Kim Jong-un itu pada 2012, Korea kembali meluncurkan roket Moon H3 dengan tujuan keperluan penempatan satelit komunikasi yang membuat tindakan provokatif dan uji coba terselubung rudal balistik. Pada Mei 2013, Korea meluncurkan 3 rudal jarak pendek yang digunakan untuk latihan militer di wilayah pantai timur Korea. Hal ini sebagai respon atas latihan gabungan antara Korea dan Amerika Serikat. Pada Januari 2016, dunia dikejutkan oleh Korea karena berhasil melakukan uji coba bom hidrogen dan untuk sebagai peringatan bagi Amerika Serikat. Lalu pada Januari 2017, Kim Jong-un mengumumkan bahwa negaranya melakukan tahap akhir dalam mengembangkan rudal jarak jauh dan berhasil jatuh ke Laut Jepang. Dan pada September 2017, Korea meluncurkan rudal nuklirnya yang ledakan bom ini lebih besar daripada bom sebelumnya. Selanjutnya ke bab 3 itu pra Olimpiade musim dingin 2018. 311 itu era Moon Jae-in sebelum Olimpiade musim dingin. Moon Jae-in ini berhasil memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan pada 2017 dengan 41% suara. Moon Jae-in ini akan berjanji untuk menggunakan kebijakan sunset policy yang pernah digunakan oleh Kim Dae-jung dan Roh Moon-hyun. Kebijakan ini untuk kembalinya dalam diplomasi dengan Korea meski adanya perubahan kebijakan pencegahan militer dengan cara berdialog. 312 proses Korea Selatan mengajukan tuan rumah. Korea Selatan ini telah mengajukan tuan rumah sebanyak 3 kali. Korea Selatan membentuk Winter Olympic Bidding Committee yang bertujuan untuk menyeleksi kota-kota yang menjalankan untuk Olimpiade. Ada 2 provinsi mengajukan, yaitu Provinsi Gangwon, Kota Pyeongchang, dan Provinsi Jeonbuk, Kota Muju, yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Setelah 15 bulan berkompetisi, WOBC memutuskan untuk Pyeongchang sebagai perwakilan dari Korsel. Pada Juli 2003, International Olympic Winter Committee mengadakan pertemuan untuk menentukan siapa yang pantas menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2010. Pada pemilihan ini dimenangkan oleh kota Vancouver, Kanada, yang secara resmi menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2010. Pada tahun 2004, Pyeongchang kembali mengajukan calon tuan rumah Olimpiade musim dingin yang berhadapan dengan Provinsi Sochi, Rusia, dan Provinsi Salzburg, Australia. Pada pemilihan ini dimenangkan oleh Provinsi Sochi, Rusia, dan Korsel kalah 2 kali dalam proses pemilihan Olimpiade musim dingin. Pada tahun 2015, Kim Jin-sun, gubernur Gangwon, mengabarkan eksistensinya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2014 dan menyerahkan formulir pencalonan kepada IOC pada Oktober 2015. Olimpiade musim dingin 2018 ini memiliki 3 kandidat, yaitu kota Munich, Jerman, dan kota Annecy, dan Prancis, dan kota Pyeongchang, Korea Selatan. Hasilnya menjadi tuan rumah Olimpiade 2018 adalah Korea Selatan, 313. Selanjutnya 3222, Deklarasi Pyeongchang Provins. Deklarasi Pyeongchang Provins ini dilaksanakan pada 9-11 Februari 2019 di Pyeongchang, yang diikuti sebanyak 500 orang dari 50 negara dan dari 2 organisasi yang akan membahas krisis dan perdamaian. Forum tersebut meminta Korea Selatan dan Korea Utara menemukan cara mengakhiri perang permusuhan. Dalam forum ini dilaksanakan untuk memperingati 1 tahun Olimpiade musim dingin 2018 yang dianggap sebagai langkah perdamaian semenjung Korea, Amerika Serikat, Korea Utara dalam ajang olahraga.
Selanjutnya itu bab 4, analisis strategi konversi diplomasi olahraga Korea Selatan terhadap Korea Utara pada Olimpiade musim dingin 2018. Indikator ini harus mengharuskan pada pejabat bidang olahraga harus menyiapkan pesan sama dalam pejabat inti diplomatik yang diwakilkannya. Pertama dari sisi Korea Selatan, konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara ini membuat Korea Selatan antusias dalam upaya reunifikasi. Salah satu bentuk upaya reunifikasi yang Korea Selatan gunakan itu kebijakan sunset policy. Sunset policy merupakan suatu kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang menekankan pada kerjasama damai. Namun kebijakan ini digunakan oleh 3 pemimpin Korea Selatan, namun banyak terjadi kontroversi saat diberlakukannya. Berbagai upaya dilakukan oleh Korea Selatan ini adalah suatu bentuk niat baik dari Korea Selatan untuk berusaha melakukan reunifikasi terhadap Korea Utara. Melihat dari sisi Korea Utara, Korea Utara telah merespon dengan adanya pidato dari awal tahun Kim Jong-un yang memprioritaskan perdamaian dengan Korea Selatan. Hal ini merupakan Korea memiliki pesan diplomatik yang sama oleh presiden, pejabat, dan diplomatik. Dua Korea telah memiliki tujuan yang sama yang dapat dilihat dari kebijakan dan respon oleh kedua negara yang pada akhirnya dapat bekerjasama dalam Olimpiade musim dingin 2018. Selanjutnya itu kepentingan cultural ambassador, yaitu melihat dari pemanfaatan duta budaya yang menyampaikan pesan politik yang disampaikan oleh setiap pemimpin. Pemanfaatan duta budaya ini dibagikan atas dua macam, yaitu universal dan duta nasional. Universal dapat dilihat dari ketika opening ceremony Olimpiade musim dingin 2018, ketika Korea Selatan dan Korea bergabung dalam parade bendera unifikasi Korea, yang menunjukkan bahwa dua Korea merupakan suatu bangsa yang damai. Dengan adanya duta universal ini tidak hanya berdampak positif kepada Korea saja, namun memberikan pesan langsung kepada masyarakat dunia bahwa pesannya adanya peningkatan hubungan antara Korea. Selanjutnya itu duta nasional. Duta nasional dalam ajang Olimpiade musim dingin 2018 ini dilihat dari yang digunakan oleh seluruh elemen, yaitu maskot, seorang dan bandabi, yang secara khusus menjabarkan nilai nasional Korea Selatan pada Olimpiade musim dingin 2018. Selanjutnya itu high performance strategi, terbagi atas 3, yaitu best record, manajemen baik, dan komunikasi yang baik. Best record, bergabungnya Korea Selatan dan Korea Utara ini dalam satu tim olahraga women ice hockey. Dalam ajang tersebut mereka tidak mendapatkan medali, namun bentuk kerjasama tim dan unifikasi Korea sebuah pencapaian yang jauh lebih baik dibandingkan sebuah kemenangan. Selanjutnya itu manajemen terbaik. Pada 25 Januari 2018, atlet ice hockey Korea datang ke Korsel untuk menunjukkan latihan gabungan bersama. Hal tersebut bukan hanya berdampak ke kemampuan kerjasama tim, melainkan juga berpengaruh kepada hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selanjutnya itu strategi komunikasi. Adanya komunikasi dapat mempermudah memahami suatu dengan lainnya. Korsel dan Korea mengalami dalam kesulitan bahasa. Pelatih tim Korea kelahiran Kanada ini membutuhkan seorang penterjemah. Hal tersebut membuat Korea Ice Hockey Association membuat bakat dari semua frase Korea untuk membantu para pemain agar saling memahami. Dengan terjalin komunikasi ini antara atlet yang bergabung dalam satu tim unifikasi Korea menjadi langkah awal bagi Korea untuk menjalin komunikasi di semua bidang dalam hubungan diplomatiknya. Keempat, itu ada fast media coverage yang mendukung diplomasi olahraga untuk menjadi hasil diplomatik dengan cara menggunakan media dan penyeliaran massa dan meluas. Korea Selatan ini bekerjasama dengan IOC dalam Olimpiade musim dingin 2018 guna untuk menyebarluaskan selama Olimpiade musim dingin berjalan sesuai dengan tujuan diplomatik Korea Selatan terhadap Korea. Hal ini akan berdampak kepada opini masyarakat dunia terkait isu bersatunya Korea Selatan dan Korea Utara dalam satu tim bergabungnya unifikasi Korea. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian ini berdasarkan analisis menggunakan konsep yang ditemukan bahwasannya Korea Selatan ini telah berhasil mengkonversi suatu diplomasi olahraga menjadi hasil diplomatik dengan Korea. Diawali dengan Korsel menyamakan tujuan dengan Korea untuk menormalisasikan konflik saat Olimpiade musim dingin 2018. Selanjutnya itu pemanfaatan duta budaya sebagai alat dari pemerintah untuk menyampaikan pesan dan nilai politik. Kemudian dengan tersampai pesan tersebut melalui duta budaya kemudian ditinjau dari performa tinggi yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara pada Olimpiade musim dingin 2018. Adanya persamaan tujuan duta budaya performa tinggi yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara akan menggunakan media-media untuk meliputi hasil Olimpiade musim dingin 2018 sehingga masyarakat dunia dapat menggiring opini masyarakat terkait isu bersatunya Korea Selatan dan Korea Utara dalam tim gabungan unifikasi Korea. Hal tersebut adalah sebuah bukti keberhasilan Korea Selatan telah mengkonversi diplomasi olahraga menjadi hasil diplomatik dengan adanya normalisasi konflik. Selanjutnya itu ada saran dan studi selanjutnya untuk meneliti tindak lanjut dari perjanjian dan pertemuan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara pasca 2018.
Saran kedua itu menyarankan untuk melihat dari sisi Korea Utara dalam Olimpiade musim dingin 2018. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.